Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku. Siang. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Mas Kolik, suaranya di-on kan Mas? Voice-nya Mas? Di HP-mu itu loh Mas. Oleh mic panen aja di mute. Muhammad Bekti. Hadir Pak. Latif. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak, hadir. Firman. Vistino. Hadir Pak. Ya Mas, hari ini kita lanjutkan untuk materinya ya. Hari ini materi kita itu adalah pendidikan Pancasila. Saya akan share screen ya, akan share untuk materi. Apakah sudah muncul anak-anakku? Apakah sudah muncul? Halo. Sudah, Pak. Oke. Jadi materi kita hari ini adalah akan membahas tentang konsep, tujuan, dan landasan historis. Ya, jadi konsep tujuan dasar negara dan landasan historis yuridis dan politis Pancasila sebagai dasar negara, seperti itu. Nah, konsep tujuan dan urgensi dasar negara itu pengertiannya bisa kalian lihat ya, bahwasanya adalah pengertian negara itu kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu. Nah, unsurnya apa saja? Unsurnya ada rakyat, kemudian ada penduduk, ya, kemudian ada daerah, ada pemerintahan yang berdaulat, serta ada pengakuan oleh negara lain. Nah, jadi kalian pengen mendirikan sebuah negara harus ada 4 syarat ini. Gitu ya, anak-anakku ya. Selanjutnya, konsep tujuan NKRI. Jadi tujuan NKRI menurut pembukaan undang-undang itu melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini yang sedang Pak Yusuf lakukan ya, sedang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, seperti itu. Ini adalah tujuan undang-undang. Mas Firman, kita diam dulu nggak Mas Firman? Nah, diam dulu ya Mas ya, perhatikan dulu ya. Oke, kita lanjut. Ya, urgensi dan fungsinya apa? Kalian bisa melihat ya di layar bahwasanya urgensinya adalah landasan kehidupan bernegara. Kemudian fungsinya sebagai dasar berdirinya dan tegaknya suatu negara, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Makna Pancasila, ayo. Siapa di sini yang nggak hafal Pancasila? Mas Kolik, hafal Mas Kolik? Halo? Pancasila Mas Kolik hafal on kan Mas? Hafal. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu sila keberapa Mas? Halo Mas Kolik. Ketuhanan yang Pertama. Maha Esa. Pertama, oke. Jadi makna Pancasilanya di sini Mas Kolik ya, anak-anakku.
itu adalah mengimani Tuhan. Itu ya, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi selain menghormati dan bekerja sama sebagai umat, maka di sana juga dijelaskan tidak memaksakan suatu agama untuk percaya kepada suatu agama lainnya. Jadi kita sebagai orang yang beragama Islam ya jangan memaksa orang untuk masuk ke agama Islam seperti itu ya. Itu adalah makna dari ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya menyadari persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia seperti itu. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ini adalah bentuk rela berkorban jiwa raga demi kepentingan bangsa dan negara, serta cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, nah coba dibaca Mas Latif. Yang keempat ini apa Mas Latif? Silakan dibaca. Pancasila, sila keempat ini apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, itu sila keempat lah. Maknanya itu adalah kita disuruh untuk mengedepankan, mengutamakan ya. Salah satunya adalah musyawarah seperti itu agar keputusan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral seperti itu. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sana kita harus melakukan perbuatan yang memiliki nilai luhur, memiliki sikap adil, tidak bergaya hidup mewah, bekerja keras, serta menghargai dan menghormati hasil karya orang lain. Oke. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anakku untuk pembelajaran hari ini? Silakan. Silakan, adakah yang ingin ditanyakan? Ayo Mas Vistino duduk dulu, Mas Vistino. Duduk dulu, Mas. Saya tanya Pak. Oke, Mas Bekti silakan. Pak, saya mau tanya, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Oke, terima kasih. Bagus sekali Mas pertanyaannya ya. Jadi mengapa Pancasila itu dijadikan dasar negara? Gitu. Kenapa kok enggak dasar negaranya PAN gitu? Ya, kenapa harus Pancasila? Itu karena nilai-nilai dalam Pancasila itu sesuai, Mas. Sesuai dengan kepribadian kita. Jadi budayanya, cita-citanya itu sesuai dengan kepribadian kita. Mulai dari sila pertama sampai sila ke-5 seperti itu. Jadi kenapa kok Pancasila dijadikan sebuah dasar negara? Seperti itu ya Mas Bekti ya. Itu ya. Pak. Silakan yang lain. Ada yang tanyakan? Saya Pak. Oke Mas Latif, silakan Mas. Apa pengertian Pancasila, Pak? Apa? Apa pengertian Pancasila? Oke, Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara. Yang dimana dasar negara Indonesia gitu Mas ya. Yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu jawaban paling sederhananya. Ya. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya tentang Pancasila secara yuridis seperti itu ya. Jadi secara sederhana seperti itu Mas. Pancasila itu adalah pedoman, itu pedoman untuk kita hidup dalam berbangsa dan bernegara. Itu ya. Sebelum saya akhiri, silakan satu pertanyaan lagi.
Saya Pak, saya. Oke, Mas Firman, silakan. Apa arti lambang bintang pada sila pertama? Apa arti lambang bintang Pada sila pertama. Oke. Jadi lambang bintang itu seperti yang kita lihat ya pada malam hari Mas ya, itu adalah salah satu bukti gitu bahwasanya melambangkan ketuhanan yang Maha Esa yang dimana bintang itu adalah bentuk atau wujud yang mustahil gitu Mas, bisa kita ciptakan gitu ya. Jadi kita bisa menciptakan kecuali bintang. Lah berarti bintang itu hubungannya dengan apa? Ketuhanan seperti itu ya. Jadi maknanya seperti itu. Kita harus ada kepercayaan gitu Mas kepada Tuhan yang Maha Esa. Lambang bintang itu seperti itu. Ya kenapa nggak bulan Pak? Ya waktu itu idenya bintang Mas ya. Kebetulan gitu. Jadi salah satu yang mewakili seperti itu. Itu ya. Jadi terima kasih untuk hari ini anak-anakku. Sangat luar biasa ya. Jadi kenapa kita harus tahu tentang Pancasila? Kenapa kita harus tahu maknanya? Kenapa kita harus bisa menerapkan? Itu adalah salah satu hal yang wajib gitu Mas ya. Kita ketahui karena apa? Sekali lagi Pancasila adalah salah satu pedoman untuk kita bisa berbangsa dan bernegara. Ingat Mas, kita tidak hidup di negara Jawa. Kita hidup di negara apa? Iya, Pak. Indonesia seperti itu. Itu ya. Indonesia. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, Iya, Pak. Mas Bekti pimpin doa untuk penutupan seperti itu. Silakan Mas. Untuk mengakhiri acara Zoom meeting pada hari ini, berdoa saya kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya tinggal dulu ya. Silakan dilanjut. Terima kasih.